Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kali ini kita dalam segmen Bukan Pendakian Biasa, di mana saya akan membacakan sebuah kisah pendakian yang mungkin bisa dibilang janggal dan aneh, yang pasti berbeda dari pendakian pada umumnya. Nah, malam ini ada kiriman cerita dari Zainal Arif tentang pengalamannya mendaki Gunung Ciremai di tahun 2021 yang mengalami gangguan ekstrim dari makhluk lain di jalur pendakian Apui. Oke, langsung saja. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Arif, biasa dipanggil Kang If oleh teman-teman pendaki. Ini adalah kisah nyata saya bersama istri dan 6 teman saya di pendakian Ciremai via Apui. Istri saya bernama Nura, sedangkan ke-6 teman saya Ega Gustana, Vini, Helvia, Erwan, Mulyana, dan Galuh. Cerita pendakian ini berawal ketika kami baru saja turun dari Gunung Prau. Ega tiba-tiba bilang, Kang, seru kayaknya kalau kita muncak gak ikutan open trip." "Ya pasti seru sih, gak bakal diatur waktunya, bebas mau lama-lama juga," jawab saya. "Ya udah, kita gas lagi aja gimana? Tapi gunung yang deket-deket aja," balas Ega lagi. "Bebas Kang Itmah, ayo aja, mau kemana-mana juga," kata saya dengan semangat. "Gimana kalau ke Ciremai, Kang?" "Duh, Ciremai, gimana ya? Pernah diceritain almarhum kakek, katanya jangan pernah naik ke Gunung Ciremai, jarang ada yang selamat." "Hah, nggak apa-apa Kang, itu kan cerita zaman dulu, sekarang Ciremai udah rame." "Nantilah, aku tanya istri dulu, mau atau tidak." "Oke, siap Kang." Singkat cerita, seminggu berlalu. Setelah saya bilang ke istri tentang rencana pendakian ke Ciremai, saya pun mengajaknya untuk ikut, dan istri saya mengiyakan ajakan saya. Setelah ajak teman-teman yang lain, lalu dibuatlah grup WA dadakan. Kami sepakat hari Rabu tanggal 24 November 2021 sebagai tanggal pendakian. Sengaja hari biasa biar tidak terlalu ramai. Awalnya yang ikut ada saya, Nora yaitu istri saya, Ega Gustana, Vini, Wardah, dan Erwan. Saya pun bertanya, "Cuma 6 orang doang gak?" "Iya Kang, mau ngajak si Via, tapi katanya tanggal segitu datang bulan plus masuk sekolah," jawab Ega. "Yaudah, nanti aku coba cari barengan dari Facebook, minimal 8 orang lah." "Iya Kang, atur-atur aja gimana bagusnya." Seminggu kemudian dapatlah teman baru dari Depok yang kebetulan sedang berada di Majalengka. Dia adalah Galuh, seorang mahasiswa yang mempunyai perawakan tinggi besar. Singkat cerita, sampailah pada hari H. Tapi tiba-tiba Wardah batal ikut dengan alasan yang gak jelas. "Ga, si Wardah gak jadi ikut?" "Lah, kenapa emang?" "Nggak tahu. Coba share di grup, siapa tahu ada yang mau." "Oke Mang." Gak lama kemudian Ega nelpon saya. "Kang, si Via ikut. Erwan juga katanya mau ngajak temennya, namanya Mulyana." Jadilah kami berangkat dari Bandung 6 orang mengendarai motor. Saya berboncengan dengan Nura, istri saya, Ega dengan Vini, Erwan dengan Mulyana. Kami lebih dulu menuju Ciamis, tepatnya ke Panjalu, untuk menjemput Helvia. Setelah kami sampai, kami beristirahat dulu di rumah orang tuanya Ega karena dia asli orang Panjalu. Tidak lama, Via pun datang. Kami basa-basi sebentar dan tidak lupa mengabarkan Galuh untuk menunggu di basecamp Apui. Jam 5 pagi, kami bangun dan bersiap-siap berangkat ke basecamp Apui. Di perjalanan dari rumah Ega sampai basecamp, perasaan saya sudah kurang enak. Mungkin karena kami lewat jalan pintas yang sepi, jadi saya merasa agak takut. Sesampainya di basecamp, kami ketemu dengan Galuh dan langsung mengurusi Maksi. Setelah beres, kami pun memulai pendakian pada jam 9 pagi, diiringi kabut yang tebal dan sudah menyelimuti pagi itu.
Tidak lupa ketika kami sampai di pintu rimba, kami foto bareng. Dan saya melakukan ritual injak bumi sebanyak 3 kali. Setelah itu, kami lanjut berjalan dengan posisi Ega di depan, lalu Vini, Via, Galuh, Erwan, Mulyana. Sementara saya dan istri menyusul karena bagian dokumentasi. Karena saya asik berfoto dan membuat video dokumentasi, saya tidak sadar sudah tertinggal lumayan jauh. Bahkan istri saya yang berada di depan saya pun juga sudah tidak kelihatan. Lalu tiba-tiba, sayup-sayup terdengar suara lonceng kecil yang biasa dipakai oleh pendaki. Lonceng sapi, tahu kan? Pikir saya saat itu, ada pendaki lain yang baru naik juga. Saya langsung berlari karena takut tertinggal semakin jauh. Dan alhamdulillah saya bisa mengejar yang lainnya. Saat itu cuaca agak mendung dan sedikit gerimis. Setibanya di pos 1, kami tidak istirahat dan langsung berjalan menuju ke pos 2. Keadaan masih aman-aman saja, tidak ada gangguan apapun. Setelah sampai di pos 2, kami istirahat cukup lama di sana. Tapi ketika mau lanjut ke pos 3, tiba-tiba Ega mengeluh kalau kakinya sakit. "Kang, kaki saya tiba-tiba sakit, padahal tidak ada batu atau terbentur apapun." "Mungkin karena dipaksakan aja, Ga," Ega berbisik. "Kang, ini mah gak wajar." "Iya, saya tahu, Ga, baca doa aja." Ketika Ega semakin kesakitan, saya berinisiatif untuk memijit sambil membaca-baca doa yang saya hafal. Alhamdulillah, tidak butuh waktu lama, kakinya normal kembali. Singkat cerita, kami pun sampai di pos 3 dan istirahat cukup lama. Saya pun teringat dengan pendaki yang memakai lonceng, tapi ditunggu-tunggu, pendaki yang tadi di belakang saya kok nggak muncul. Malah banyak rombongan pendaki yang turun dari sekolah alam Bogor. Setelah cukup istirahat, kami lanjut berjalan menuju ke pos 4. Dalam perjalanan ke pos 4, rombongan kami terpisah. Saya, Nura, Ega, Vini, Via di depan. Sementara Erwan, Mulyana, Galuh berada jauh di belakang. Dan mulai dari sinilah teror pun dimulai. Saya yang berjalan paling belakang sering mendengar suara yang memanggil nama saya, entah dari mana. Saat itu, saya berpikir mungkin cuma halusinasi. Tapi semakin ke atas, suara itu malah semakin jelas. Sekelebatan sosok juga mulai sering terlihat. Tapi saya anggap biasa saja karena ini bukan pertama kalinya saya naik gunung. Tibalah kami di pos 4. Kami menyempatkan diri untuk memasak mie dan membuat kopi karena cuaca semakin buruk. Di saat kami sedang asik bersantai, tibalah 3 teman kami yang tertinggal. Tapi anehnya, ketika mereka mendekat, saya melihat ada 1 orang lagi di belakang mereka. Tapi saya tidak terlalu menghiraukannya. Ketika mereka duduk, ternyata mereka hanya bertiga, sedangkan 1 orang misterius di belakang mereka tadi sudah menghilang. Saya pun langsung bertanya, "Wan, tadi ketemu sama pendaki lain yang naik nggak?" "Nggak ada, Kang. Kan cuma kita pendaki terakhir yang naik." "Oh, kenapa, Kang?" "Nggak apa-apa, Wan." Seketika Erwan langsung terdiam. Mungkin dia tahu apa yang saya pikirkan. Ketika istirahat itu, saya melihat dari balik semak-semak ada seorang pendaki. Tapi anehnya, dia seperti melayang dan langsung menghilang. Saya kaget dan langsung mengajak untuk cepat-cepat lanjut berjalan. Di perjalanan menuju pos 5, hujan mulai turun dan kami merasa tidak sampai-sampai. Sempat kami mendapat gangguan-gangguan kecil. Tapi alhamdulillah kami sampai juga di pos 5. Di pos 5 kami melihat hanya ada 2 tenda yang berdiri di sana. Bergegas kami mendirikan tenda. Setelah itu lanjut masak dan berganti baju. Sore pun tiba. Cuaca yang tadinya hujan mulai cerah saat itu. Saya ajak Ega untuk naik ke batas vegetasi, dan Ega pun mengiyakan. Ketika saya baru naik sedikit, terlihat pemandangan senja di Ciremai yang sungguh indah. Saya langsung memanggil istri untuk naik. Tidak mau kehilangan momen, kami pun berfoto dan membuat video.
Tidak lama kemudian gelap datang dan kami bergegas turun kembali menuju tenda. Seperti biasa, saya jalan paling belakang dan karena asik foto-foto, saya pun tertinggal lagi. Keadaan sudah gelap sedangkan saya tidak membawa headlamp, hanya mengandalkan lampu dari HP. Dengan penerangan seadanya, saya terjatuh setelah tersandung akar pohon. Namun ketika saya lihat, tidak ada akar pohon atau batu di sana. Lalu, saya tersandung apa? Saya mulai merinding karena sendirian waktu itu. Ketika saya mau bangkit dan berlari, tiba-tiba ada sosok putih yang melayang tepat di atas saya, menuju ke arah shelter. Saya langsung teriak memanggil Ega. "Ga? Ega? Iya Kang? Aman? Aman Kang?" Tidak lama tibalah saya di tenda yang tepat berada di bawah shelter pos 5. Ega lalu bertanya, "Ada apa Kang?" Saya cuma senyum, dan pastinya Ega tahu apa yang saya alami. Singkat cerita, jam menunjukkan pukul 11 malam. Yang lain sudah istirahat, tersisa saya yang masih asik foto-foto karena sedang terang bulan. Saya coba foto ke segala arah. Tiba-tiba, terdengar jelas di semak-semak ada suara seperti babi hutan. Saya panik dan bergegas lari ke tenda untuk bilang kepada Maulana. "Mang, di sini ada babi ya?" "Iya Kang, kata ranger sih ada." "Kirain saya apa tadi yang gerasa gerus di semak?" "Ya mungkin babi Kang, hati-hati aja, mending tidur aja Kang." "Belum bisa tidur Mang, masih asik lihat langit malam, cerah banget. Ini mah pasti besok dapat samudra awan." "Iya mudah-mudahan aja Kang." Tiba-tiba istri saya terbangun karena mau buang air kecil. Saya pun mengantarkannya. Pas saya antar ke belakang shelter, tiba-tiba suara dari semak semakin jelas. Saya pun refleks melindungi istri, tapi karena panik, saya malah menabrak istri saya dan kami berdua jatuh. Istri saya bertanya ada apa. Saya cuma bilang, "Gak apa-apa, ayo kalau mau buang air kecil mah." Ketika sampai di belakang shelter, saya sangat terkejut karena melihat ada sosok tinggi besar berwarna hijau. Saya langsung tarik Nura menuju ke tempat lain. Nura pun tidak banyak bertanya dan hanya menurut. Selesainya Nura buang air kecil, kami langsung masuk ke tenda. Tepat jam 12 malam, terdengar ada rombongan yang datang. Dan yang saya dengar, mereka meminta tolong untuk memasangkan tenda kepada tenda lain yang diisi 4 orang tadi. Saya bingung. Lah kok ada pendaki yang naik? Bukannya kalau udah lewat maghrib dilarang naik? Dan yang membuat saya bingung, kok ada pendaki yang tidak bisa pasang tenda? Saya memutuskan keluar dari tenda dan terlihat mereka masih sibuk mendirikan tendanya. Setelah itu, saya melihat ke arah mereka. Dan ternyata mereka semua adalah orang tua. Saya semakin bingung karena mereka hanya membawa peralatan yang ala kadarnya. Bawa termos air panas dari bawah dan pakai sarung saja. Saya berpikir mungkin warga kampung di bawah. Saya pun langsung balik ke tenda untuk tidur dan tidak mau memikirkan yang aneh-aneh. Ketika saya tertidur, entah mimpi atau nyata, ada suara yang jelas terdengar. "Hati-hati, teman kamu banyak yang mau." Saya langsung tersadar. Ketika melihat jam, sudah pukul 4 pagi. Saya langsung membangunkan semua untuk siap-siap summit. Tapi mungkin karena cuaca yang sangat dingin, mereka enggan untuk bangun. Setelah pukul 5, barulah semuanya bangun. Maulana dan Erwan memasak, sedangkan yang lain sibuk mempersiapkan apa saja yang akan dibawa naik. Saya mencoba keluar tenda, tapi rombongan yang lain masih sepi. Entah mereka summit atau tidak. Saya lalu menuju semak untuk buang air kecil. Tapi saya dikagetkan kemunculan babi hutan yang langsung lari. Astagfirullah. Saya langsung balik ke tenda karena takutnya babi itu berbalik menyerang. Jam 5:30 kami mulai summit. Entah karena kabut atau apa, keadaan masih sangat gelap. Posisi jalan seperti biasa, saya menjadi sweeper. Dan saya bersama Nura tertinggal jauh. Saat itu Nura kesakitan sampai mau muntah. "Kamu gak apa-apa Yang?" "Gak apa-apa, cuman capek." Saya melihat Nura tidak baik-baik saja karena dia beberapa kali muntah. Padahal kami baru saja beberapa menit berjalan.
Nura bilang, "Kalau mau duluan, sana gak usah nungguin." Saya langsung bilang, "Santai aja, puncak gak bakal kemana-mana." Dan tiba-tiba dari arah jurang terdengar teriakan orang minta tolong. Saya langsung tahu itu apa, dan sepertinya Nura tidak mendengar suara minta tolong itu. Saya langsung mengajak Nura untuk jalan pelan-pelan. "Yang, ayo lanjut jalan, gak baik lama-lama diam, nanti bisa kena hipotermia." Nura pun mengiyakan. Sedikit-sedikit kami berjalan, hingga sampailah di Simpang Apui. Keadaan sudah sangat terang. Kami melihat indahnya samudera awan, dan tidak lupa kami foto-foto dulu. Singkat cerita, tibalah kami di atas Gua Walet. Saat itu saya mengusulkan untuk nanti saja ke Gua Waletnya ketika kami turun dari puncak. Kami lanjut berjalan dan akhirnya sampai juga di puncak. Keadaan di puncak lumayan ramai, mungkin pendaki dari jalur lain. Saat itu kami sangat senang. Cuaca cerah dan terlihat samudera awan terbentang luas. Kami sangat menikmati berada di puncak. Tidak terasa, waktu menunjukkan pukul 10 pagi. Kami sepakat untuk turun. Ketika baru berkumpul untuk berdoa, tiba-tiba kabut tebal datang. Kami pun lanjut segera turun untuk menuju ke Gua Walet. Sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Biasa. Cek cermainya, cermai punya. Tim dadakan. Tapi entah kebetulan atau apa, sesampainya di Gua Walet, benar-benar gelap tertutup kabut tebal, tidak terbuka sedikit pun. Ketika di Gua Walet, kami bertemu dengan rombongan orang tua yang semalam di pos 5. Kami ngobrol sebentar, tapi anehnya, yang lain di atas dan hanya ada satu orang tua yang di bawah. Disinilah kengerian dimulai. Kami sampai di bawah, tepat di depan mulut gua. Tapi ada yang janggal. Ada satu orang tua itu yang menatap kami dengan aneh, seakan penuh kebencian. Tatapannya tajam, matanya merah. Awalnya kami asik foto-foto dan tidak lama kemudian kami masuk ke dalam gua tersebut. Tapi Nura tidak ikut karena merasa takut. Waktu di dalam gua, keadaannya sangat lembab karena sedang musim hujan. Sumber air. Sewaktu Erwan membuat video dan bilang Assalamualaikum, samar-samar seperti ada yang menjawab Assalamualaikum. Entah cuma perasaan saya atau apa. Saya pun keluar dan melihat di sekeliling mulut gua ada banyak buah beri. Saya dan yang lain memetik dan memakannya. Tapi perasaan ngeri semakin menjadi. Ketika saya mencoba masuk semak-semak untuk memetik beri, tiba-tiba ada tangan yang menarik kaki sampai saya terjatuh. Yang lain panik dan segera menarik saya. Erwan bertanya, "Kang, kenapa?" "Gak apa-apa Wan, cuma kepleset." Padahal sangat jelas kaki saya ada yang menarik. Kami memutuskan untuk turun karena keadaan saat itu sudah tidak enak. Ketika kami mau turun, tiba-tiba rombongan bapak-bapak itu minta sedikit logistik kepada kami karena mereka kehabisan bekal. Kami kasih seadanya yang ada karena kami tidak terlalu banyak membawa logistik ketika ke puncak. Mereka pun sangat berterima kasih. Dalam perjalanan turun dari Gua Walet, seperti biasa, saya dan Nura tertinggal cukup jauh, tapi saya masih bisa melihat teman-teman yang ada di depan. Dari kejauhan, saya melihat Vini terjatuh, lumayan parah, tapi dia masih bisa berjalan untuk melanjutkan perjalanan. Tidak lama kemudian, tiba-tiba Via terpeleset, tapi tidak apa-apa, hanya terpeleset biasa. Tidak lama kami lanjut jalan, tiba-tiba kaki Via terasa sakit. Ega mencoba untuk memijitnya, tapi hasilnya nihil. Kaki Via malah terasa semakin berat. Semakin lama kami mencoba untuk mengobati, malah semakin parah. Ega pun berinisiatif untuk menggendong Via. Sempat ada 2 pendaki yang turun menawarkan bantuan, tapi kami tolak karena merasa tidak enak. Semakin berjalan ke bawah, keadaan Via malah semakin memburuk. Saya dan Nura memutuskan untuk duluan turun ke tempat camp. Baru mau sampai ke tempat camp,
Tiba-tiba Galuh dan Erwan naik untuk membantu. Tapi ada keanehan di situ. Tiba-tiba Ega, Vini, dan Via sudah ada di belakang saya. Saya pun bertanya, "Ga, emang Via udah sembuh?" "Gak tahu Kang, tiba-tiba dia bisa jalan sendiri." Tapi setibanya kami di tempat camp, tiba-tiba Via berteriak kesakitan. Kami panik saat itu. Saya pun memutuskan akan turun duluan untuk minta bantuan kepada ranger. Ketika saya akan turun duluan, datanglah rombongan orang tua yang di gua walet tadi. Mereka pun bertanya, "Neng, kenapa?" "Ini Pak, kaki Via sakit," jawab Ega. Bapak-bapak itu menawarkan Via untuk diurut karena ada satu orang dari mereka yang bisa mengobati. Awalnya Via menolak, tapi dengan sedikit paksaan, akhirnya Via mau juga. Ketika mau diurut, si bapak itu bilang, Neng tadi makan buah beri di gua ya?" "Iya Pak," jawab Via singkat. "Ada yang suka sama Neng. Dia sangat kegirangan melihat Neng, seakan-akan mau melahap Neng. Ekspresinya sangat mengerikan." Kami yang mendengar itu sontak kaget dan merasa ngeri. Tidak sampai di situ, bapak itu lalu bilang, "Ada yang nempel di kaki Neng, tapi alhamdulillah bisa bapak usir. Tapi dia bisa saja balik lagi nempel di kaki Neng. Nanti kalau Neng sudah sampai di rumah, langsung saja temuin nenek." Via bingung apa yang dimaksud oleh bapak itu. Lalu ada salah satu bapak yang tidak ikut ke gua. Dia bilang, "Siang-siang gini kok saya diganggu." Jadi ceritanya ketika bapak itu sendirian di tempat ngecamp, ada yang memanggilnya. Dan ada suara ketokan terus-menerus. Dia cari-cari sumber suaranya, tapi tidak ketemu. Lanjut kepada Via. Selesai diurut, tiba-tiba dia bisa lari-lari. Malah dia yang paling lincah, seakan-akan lupa kalau ia cedera. Kami lanjut beres-beres untuk turun, dan rombongan bapak-bapak itu menawarkan untuk bareng, biar bisa menjaga kami. Ketika perjalanan turun, apa yang dikatakan bapak-bapak tadi terbukti. Dan untungnya, bapak-bapak itu ikut mendampingi kami. Karena benar saja, ketika kami turun, tiba-tiba saya melihat ada sosok tinggi besar yang menghalangi jalur, seakan-akan tidak membolehkan kami untuk pergi. Lalu, salah satu bapak-bapak itu maju ke arah makhluk itu. Dan anehnya, sosok itu langsung menghilang seketika. Kami pun segera melanjutkan perjalanan. Lama kami berjalan, tetapi tidak sampai juga ke pos 4. Saya tahu kami pasti sedang dijahili oleh penghuni yang ada di sana. Saya memutuskan untuk berhenti dan berdoa. Tidak butuh waktu lama, kami sampai juga di pos 4. Kami memutuskan untuk istirahat karena saya dan teman-teman merasa kaki sangat sakit. Tapi anehnya, rombongan dari bapak-bapak itu tidak ada satupun yang terlihat kelelahan. Setelah cukup istirahat, kami pun melanjutkan perjalanan. Namun, baru lanjut berjalan sebentar, ada satu bapak-bapak yang bilang, "Kalian jalan di tengah, biar kami yang jaga di depan sama di belakang." Saya tahu waktu itu pasti akan sering diganggu. Iseng saya bertanya kepada bapak-bapak yang ada di depan, "Pak, ada apa ya?" Dia tidak menjawab, malah hanya tersenyum. Lanjutlah kami berjalan menuju ke pos 3. Tiba-tiba Nura jatuh. Sontak bapak-bapak yang di belakang langsung membantu karena takut kejadian seperti Via. Alhamdulillah Nura tidak apa-apa. Dia cuma kelelahan saja. Sesampainya di pos 3, kami hanya istirahat sebentar karena waktu sudah terlalu sore. Lanjut kami berjalan menuju ke pos 2. Tapi kami malah terpisah. Bapak-bapak yang di depan sudah tidak terlihat. Saya, Nura, Vini, Via mencoba mengejarnya. Tapi bapak-bapak itu sudah tidak terlihat. Sesampainya di pos 2, di sana tidak ada siapapun. Kondisi kami sudah benar-benar sangat lelah. Menuju ke pos 1, kami semua terpisah. Saya hanya berdua bersama Nura. Tapi untungnya cuaca mulai cerah. Kami berdua berjalan sangat santai karena menunggu yang di belakang. Anehnya, saat saya dan Nura tiba di pos 1, tiba-tiba 1 menit kemudian semuanya telah sampai di sana. Dan semuanya kumpul di pos 1. Di pos 1 ada bapak-bapak itu yang mulai bercerita. Katanya, waktu di tempat camp, mereka diganggu habis-habisan. Ada yang menampakkan diri dan ada juga yang hanya bersuara. Bahkan
Ada satu bapak-bapak yang bilang kalau dia dihadang oleh sosok tinggi besar yang sangat menyeramkan. Mereka juga bercerita, sewaktu di Gua Walet, sangat banyak makhluk yang mau melahap Via. Mungkin karena dia sedang datang bulan, jadi makhluk-makhluk seperti itu suka kepadanya. Lanjut cerita dari Erwan, Maulana, dan Galuh. Sebelum di pos 2, mereka mendengar suara anak harimau. Dan Ega juga bercerita, sewaktu tertinggal sempat tersesat. Padahal menurut saya, jalur via Apui sudah sangat jelas. Kata Ega, sewaktu perjalanan ke pos 1, Vini mau buang air kecil dan mereka hanya masuk ke semak yang jaraknya cuma 2 meter dari jalur. Tapi pas kembali, jalurnya telah menghilang. Entah apa yang terjadi, tapi tiba-tiba mereka sudah sampai di pos 1. Setelah bercerita, kami lanjut menuju ke base camp. Tapi di perjalanan ini malah semuanya terpisah. Mungkin karena sudah lelah dan ingin cepat-cepat sampai ke base camp. Kami pun cepat-cepat karena sudah dekat juga. Saya berjalan berdua bersama Nura. Mengira sudah lepas dari teror, saya jalan di belakang Nura. Tapi tiba-tiba kaki Nura sakit. Dia ingin mengganti sepatunya dengan sendal. Katanya udah deket juga. Tapi saya malah bilang, nanggung, bentar lagi sampai. Lagian malas juga buka carrier hanya untuk mengambil sendal. Di situ Nura marah. Dia teriak-teriak gak jelas. Saya yang kepancing emosi mengeluarkan sendal dan melemparkannya kepada Nura. Tapi Nura malah lanjut jalan dan meninggalkan saya. Dan tiba-tiba hujan turun sangat deras. Angin berhembus kencang. Petir pun menyambar-nyambar. Saya bergegas lari mengejar Nura sambil menjinjing sandal. Saking derasnya hujan, sampai jalur pendakian seperti sungai yang deras. Waktu itu pikiran saya sudah mulai kacau. Saya pegang tangan Nura dan meminta maaf. Alhamdulillah langsung dimaafkan. Demi Allah, hujan seketika langsung reda. Kami melihat ke belakang, tidak ada siapapun. Berteriak juga tidak ada jawaban. Tepat ketika azan maghrib, kami telah sampai di base camp. Saya dan Nura langsung menuju ke warung untuk pesan air hangat. Dan terulang lagi. Baru sampai di warung, teman-teman saya yang tertinggal juga sampai. Padahal tadi diteriakin tidak ada jawaban. Di kepala saya banyak pertanyaan. Tapi sudahlah, yang terpenting kami sampai dengan selamat. Ketika kami sedang berkumpul, tiba-tiba kami didatangi oleh ranger. Dia bertanya yang mana yang cedera. Saya pun menjawab, udah sembuh Kang. Nah, ketika asik makan, ibu pemilik warung tiba-tiba bilang, kami yang di bawah mencemaskan kalian. Karena sangat jarang pendaki yang turun itu sampai lewat maghrib. Paling sore itu biasanya jam 4 atau jam 5. Sebenarnya ranger udah mau menyusul kalian ke atas karena dapat info dari 2 pendaki yang turun duluan. Tapi syukur alhamdulillah kalian semua selamat. Tepat jam 8 malam kami memutuskan untuk turun. Saya kira sudah beres. Tapi ketika kami turun, tiba-tiba lampu motor saya mati. Dan sesampainya di Panjalu, Ega malah lupa jalan. Kami membelah gunung dan hanya naik turun serta bolak-balik. Beberapa kali kami putar balik karena Ega benar-benar lupa jalan. Padahal dia kan asli orang situ. Alhamdulillahnya kami sampai di rumah Ega tepat pada jam 12 malam. Waktu yang sangat lama. Padahal menurut Google Map hanya butuh waktu 45 menit. Besok siangnya kami lanjut pulang ke Bandung. Sesampainya di Bandung, sangat banyak pertanyaan di kepala ini. Pada pendakian saya sebelumnya ke Sindoro, saya tidak sengaja memfoto makhluk berwarna putih di atas pohon. Di Lawu, saya berlima malah jadi berenam ketika azan maghrib. Di Slamet, kami melihat tenda di pos 4, tapi nyatanya tidak ada. Dan dari sekian banyak gunung yang saya daki, hanya Ciremai yang gangguannya ekstrim. Saya sempat kapok tidak mau ke Ciremai lagi, tapi malah ingin mencoba via Linggarjati. Sekian cerita dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia cerita yang dialami oleh Bang Ip dan teman-temannya, disertai dengan dokumentasinya juga ya. Makin kerasa kan feel-nya? Nah, yang punya pengalaman mistis ketika mendaki gunung bisa juga dikirimkan ke kami biar bisa dibacakan di sini.
Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang terus menyimak setiap episode Ada Apa Gerangan. Dengan menyimak saja kalian sudah sangat membantu channel ini berkembang. Apalagi ditambah subscribe channel ini. Jadi jangan ragu tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, jumpa lagi pada episode selanjutnya. Tetap semangat, selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.